Bab 3 Struktur dan Fungsi Tumbuhan. Bersama saya Elisa SSI, Guru IPA SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. KD 3.2 menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang dipahami oleh struktur tersebut. Adapun yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah 1. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, 2. Organ tumbuhan, 3. Penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan, jaringan dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem tersusun atas sel-sel muda dan bersifat aktif membelah. Dinding sel tipis, banyak protoplasma, bentuk dan ukurannya sama, rongga selnya kecil. Jaringan dewasa, jaringan sudah berhenti membelah, tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Ukuran relatif besar dibandingkan sel meristem. Vakuola besar, dinding sel mengalami penebalan. Terdapat ruang antar sel, kadang-kadang selnya sudah mati. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi antara lain jaringan epidermis, ini gambarnya, merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri-ciri: 1. Selnya berbentuk balok, tipis, rapat, serta tidak memiliki ruang antar sel. 2. Berfungsi sebagai pelindung dilapisi kutikula. 3. Sebagian epidermis ada yang bermodifikasi menjadi sisik atau bulu. 4. Biasanya tidak memiliki klorofil. Jaringan pengisi atau parenkim. Ini dia gambarnya. Terletak di sebelah dalam jaringan epidermis. Tersusun atas sel-sel bersegi banyak. Terdapat ruang antar sel. Fungsi jaringan parenkim sebagai jaring penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Contoh parenkim penghasil makanan adalah parenkim daun, yakni jaringan palisade. Parenkim sebagai penyimpan cadangan misalnya jaringan korteks pada batang. Jaringan penyokong terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Ya, ini dia gambar kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, mengalami penebalan selulosa pada sudut dinding selnya, terdapat pada organ tumbuhan yang masih muda. Sklerenkim tersusun sel-sel mati, mengalami penebalan lignin pada seluruh dinding selnya, terdapat pada organ tumbuhan yang sudah tua. Jaringan pengangkut yaitu terdiri atas silem pembuluh kayu dan floem pembuluh tapis. Ya, ini struktur batang di klote. Bisa kita lihat di situ ada silem, ada floem. Silem umumnya tersusun atas sel-sel mati, berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Silem terdiri dari trakeid, yakni sekat-sekat antar selnya berpori, trachea, yakni sekat-sekat antar selnya berliang. Floem tersusun sel-sel hidup, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh jaringan. Tersusun dari sel-sel panjang, ujung-ujungnya bergandengan membentuk suatu pembuluh. Jaringan floem diiringi oleh sel-sel miring. Organ tumbuhan. Akar. Yang bisa kita lihat ada akar dikotil dan akar monokotil. Yang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, perisikal. Kemudian pada monokotil di situ ada inti, ada floem, ada silem, ada rambut akar, dan ada stelum. Ya, akar
Epidermis terdiri atas satu sel lapis yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. 2. Korteks, dinding selnya tipis, mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas, berfungsi menyimpan cadangan makanan. 3. Endodermis, satu sel tersusun rapat mengalami penebalan pita Kaspari yang menyebabkan dinding sel endodermis tidak dapat menembus air dan hara lainnya. 4. Silinder pusat, terdapat xilem dan floem. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada akar monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkar. Batang. Kita lihat gambarnya. Yang kanan gambar monokotil, yang kiri gambar kotil. Batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis. Lapisan endodermis batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. 4. Silinder pusat. Daun. Ya, ini bisa kita lihat gambarnya. Daun terdiri atas epidermis, mesofil, terdiri atas jaringan palisade, banyak klorofil sebagai tempat fotosintesis. Jaringan spons menyimpan hasil fotosintesis sementara. Markas pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Bisa kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar panel surya. Teknologi pembangkit listrik tenaga surya dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Ya, kemudian ini penerapan kedua, yaitu susunan batu rumah meniru jaringan batang. Tembok rumah agar kokoh diberi besi. Hal ini merupakan pengaplikasian dari kambium pada pohon. Ya, kemudian ini aplikasi dari akar, yaitu struktur akar yang kokoh dan dapat menunjang tumbuhan pada daerah laut. Hal ini bisa dipakai sebagai dasar pengembangan pembangunan fondasi pada tumbuhan, fondasi dalam pembuatan jembatan, dan lain-lain. Nah, sekianlah materi kita untuk bab 3. Kamu bisa karena terbiasa. Kepandaian tergantung seberapa besar usaha kita dalam belajar, terus asah kemampuanmu. Selamat belajar. On the way success. Terima kasih.